Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar. Agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrikin membenci hal itu. Dua hal yang merupakan faktor utama kejayaan umat Islam, yang apabila mereka mengabaikan dua faktor utama ini, maka mereka akan hidup dalam kehinaan. Walaupun sejatinya mereka adalah umat Islam yang berada di atas agama yang benar. Apa dua faktor itu? Petunjuk yang Allah turunkan, Al-Quran Al-Karim, dan agama Islam. Orang-orang kafir itu tahu, dan mereka juga telah mengkaji serta melakukan penelitian di mana sih letak kekuatan umat Islam. Ada yang berusaha menafikan bahwa tidak ada pergulatan dan perseteruan antara peradaban-peradaban ini. Tapi realita tidak bisa didustakan bahwa perseteruan itu ada. Maka hendaklah kita sebagai umat Islam berusaha untuk mempelajari agamanya dan mengamalkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa kesempurnaan seorang hamba itu, yang pertama adalah bi'ilmin yubassiruhu wa yahdi. Dengan ilmu yang dengannya dia jadi tahu. Berapa banyak umat Islam yang dulu nggak tahu, anak nggak tahu, ternyata ini nggak boleh ya. Ternyata ini haram, ternyata ini dilarang. Oh ternyata ini diperintahkan, ternyata ini wajib gitu. Dengan ilmu yang menerangi jalannya. Seperti antum ketika datang ke masjid ini, tanpa antum tahu tempat ini, antum akan tersesat. Walaupun antum punya semangat, tetap ilmu dibutuhkan. Jadi yang pertama ilmu, yang kedua bihimmatin aliyatin tarfa'uhu wa turaqi. Dengan semangat. Inilah yang meninggikannya dan mendorongnya untuk mengamalkan. Jadi yang pertama apa? Ilmu, yang kedua semangat. Bicara ilmu kita tahu, tadi imam kita membacakan ya. Ternyata ilmu itu dari Allah. Dan Allah itu allama bil qalam. Jadi iqra, kita diperintahkan untuk membaca, dan Allah mengajarkan dengan pena, dan kita lihat alhamdulillah kitab-kitab ditulis. Antum pun punya tulisan dan punya pena. Sumber-sumbernya jelas, jangan sampai salah menuntut ilmu. Himmah, bagaimana mendapatkan himmah sekarang? Mendapatkan semangat. Nih yang mahasiswa, yang terkadang ada fase di mana dia malas. Capek, lelah. Maka di antara cara mendapatkan ilmu dan himmah itu yang paling mudah adalah dengan berdoa. Berdoa. Minta kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika antum mulai malas baca Quran, ya Allah, kok malas ya Allah. 1 juz nggak selesai.
Murojaah juga nggak nyampe. Padahal waktu ada. Makanya terkadang ada mahasiswa yang telat. Atau duduk di soft terakhir. Ana tanya dia. Antum kenapa kok telat? Antum punya istri? Enggak. Punya anak? Enggak. Antum punya kerjaan? Enggak. Loh, terus kenapa telat? Apa alasannya? Kalau sebagian mahasiswa yang punya istri, yang ngurusin anaknya, yang ini itu, mungkin kita, antum enggak ada. Orang tua antum minta tolong sama antum. Enggak ada, orang tuanya dari Kalimantan. Ada di Sumatera. Dia di sini benar-benar tidak mengurusi kecuali dirinya sendiri. Tidak ada urusan dia. Antum nyari fulus? Enggak, Ustaz. Tinggal WA, datang fulus, Ustaz. Udah apa lagi gitu. Makanya perlu minta sama Allah. Minta. Makanya di antara doa ya. Subhanallah ya, kalau antum menurunkan doa ini. Yang sallallahu alaihi wasallam kepada Shaddad. Beliau mengajarkan ini. Di mana manusia akan sibuk mengumpulkan harta nas. Yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Kalau engkau melihat, engkau timbun kalimat-kalimat ini. Jadikan pegangan. Tahulah antum mungkin hafal doanya. Cuma nggak tahu kalau doa Rasulullah kepada Shaddad bin Aus. Nah, sebelah kanan. Doa kita semua itu. Bukan doa Shaddad. Ya. Iya, ada yang hafal tulisan. Sayyidul istighfar. La. Istighfar. Kasihkan hadiah yang dia. Nah, yang besar itu kasihkan hadiah. Nah, dia udah punya jodoh, kasih yang lainnya. Nah, antum hadiahkan kepada yang belum punya jodoh. Dan rushdi. Wa as'aluka mujibati rahmatik, syukra ni'matik, wa husna ibadatik, wa as'aluka qalban saliman, wa lisanan sadiqan, wa as'aluka min khairi ma syarri ma ta'lam, wa astaghfiruka lima ta'lam innaka anta 'allamul ghuyub. Karena kondisinya seperti yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam kepada antum lihat bagaimana jam 7, setengah 7 dan sore hari Jember sudah mulai macet. Mau di jalanan manusia, mau kemana mereka? Mau datang kajian? Enggak. Pada pulang kerja, pada cari fulus ini. Yang pertama diminta Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr. Kepadamu keteguhan dalam urusan ini. Mata ala rusydi. Dan minta tekad semangat yang kuat di atas petunjuk. Karena ada orang yang antum lihat orang-orang berbuat maksiat juga semangat ya, Mak. Bersungguh-sungguh mereka. Orang yang bangun sebelum subuh hanya untuk kemaksiatan. Hanya untuk semangat dia. Tapi bukan untuk sholat malam. Ada yang bangun jam 3 untuk berangkat ke pasar. Semangat dia. Untuk bekerja mencari dunia. Saat azan subuh pun dia nggak sholat. Dia tetap melanjutkan pekerjaannya. Maka minta tadi. Al-azimah. Kalau azimah itu redup dan mati.
Apalagi kalau kumpul obor besar. Antum bawa lilin sudah meredup, antum akan tepuk punggungnya. Bisa mati ku'aza imam panjang, tapi yang jelas tadi muqaddimahnya, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr, antum bisa searching insyaallah mungkin. Sungguh-sungguh jemaah. Jadi belajar itu bukan hanya untuk wawasan. Oh, itu apa gunanya antum faham tapi nggak diamalkan? Itu baru bermanfaat kalau diamalkan. Kalau antum tahu doanya syahadat, tahu antum punya ilmu tapi nggak diamalkan, apa manfaatnya buat antum? Sekedar wawasan aja. Ketika orang-orang ngobrol, ini antum tahu doanya syahadat. Oh, anak pernah dengar itu doa itu. Pernah dengar waktu kajian di Abdillah. Sudah. Sampai situ jemaah. Nggak ada keinginan untuk menghafal. Kalaupun antum tidak mau menghafal, nggak apa-apa, nggak harus dihafal. Tapi dibaca. Tinggal dibaca. Ketika ada waktu luang antum baca doa itu, baca. Wallahi kita butuh pertolongan Allah Azza wa Jal. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ahibati fillah. Kembali kita melanjutkan bab li'an ya. Bab ketika seorang bersumpah bahwa istrinya berzina. Asyhadu billah, dia bersaksi, bersumpah zina. Dia mengatakan 4 kali kesaksian itu. Ingat ini suami ya. Tidak bisa istri meli'an suami. Ada perbedaan wanita dan laki-laki yang oleh sebagian orang dipandang ini adalah bentuk diskriminasi terhadap kaum Hawa. Enggak. Allah mengatakan dan laki-laki itu enggak sama dengan wanita. Nah, kenapa kok dibedakan? Kenapa perempuan kok ditaruh di sana? Ungkapan ladies Islam nggak berlaku. Oh gimana Ustaz? Kita mau muliakan wanita, tapi kalau mau berjalan keluar dari lift, ya Allahu Akbar. Lumayan juga. Maka antum dulu yang keluar. Maka ketika ada perempuan di depan antum, antum cepetan jalannya. Cepetan jalannya di depan. Karena untuk menjaga dilihat dari mana saja. Kalau antum jadi perbedaan itu contohnya kecemburuan wanita berbeda dengan kecemburuan laki-laki. Umumnya adalah karena menjaga kehormatan diri. Dia cemburu ketika melihat adiknya, anaknya, kakaknya berbincang dengan laki-laki, berjalan. Sedangkan kecemburuan wanita banyak dekat sama ibunya. Ketika suaminya dekat sama mahramnya sebenarnya. Yang diperintahkan untuk menyambung rahimnya. Begitu pula ibu. Kadangkala disebabkan karena hasad. Tapi yang jelas li'an itu nggak bisa perempuan, saya meli'an suami saya berzina. Enggak. Inilah keindahan Islam. Wanita tidak dikasih hak. Suamiku bohong gitu loh. Engkau mau bersumpah? Siap aku bersumpah. 4 kali sumpah. Yang kelima, kita tahu
Mungkin beberapa orang beranggapan ini kezaliman. Wallahi bukan kezaliman. Mungkinkah ada di sini yang masih punya istri? Dia sakit hati sedikit karena dia nggak punya hak. Pulangkan aku ke rumah orang tuaku. Aku mau pisah. Dia bisa mengatakan aku ingin cerai, aku mau pisah. Tapi kalau dia bisa menceraikan suaminya, apakah dia akan mengatakan aku mau pisah? Enggak. Aku pisah engkau. Aku ceraikan. Bang, aku sudah ceraikan engkau. 1000 kali. Sana sudah keluar. Bukan 3 kali, 1000 kali ceraikan. Allahu Akbar ya. Ketika Allah menjelaskan tentang Al-Quran ya, di akhir surat Al-Hasyr ya, kita ini kadang-kadang nggak kenal sama Allah. Yang menyebabkan sebagian orang akhirnya beranggapan aturan Allah kok kayaknya kurang tepat ya, kurang pas ya. Kenapa kalau seperti itu? Allah mengatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Jika kami turunkan Al-Quran ini kepada gunung, gunung yang kita lihat kokoh, menghujam di bumi, manusia berusaha untuk mendaki, untuk mencapai puncaknya. Kalau kami turunkan Quran itu kepada gunung, engkau akan melihat gunung itu hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah Azza wa Jalla, tunduk kepada Sang Pencipta. Dari agungnya Al-Quran. Wa tilkal amthal nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Perumpamaan-perumpamaan itu kami buat, kata Allah, untuk manusia agar mereka berfikir. Pakai akalmu untuk merenungkan itu. Lalu Allah mengatakan, Huwallah alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Dialah Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Dia tahu dengan yang tersembunyi, Dia tahu dengan yang gaib, Dia tahu dengan yang nyata. Maha Pengasih. Subhanallahi amma yushrikun. Huwallahul khaliq al-bari al-musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Semua yang di langit dan di bumi bertasbih menyucikan Allah Azza wa Jalla. Wa huwal azizul hakim. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Itu Allah jemaah. Jadi sebagian orang yang nggak kenal sama Allah, maka dia akan berpikiran yang tidak-tidak. Tapi ketika dia tahu, contoh nih, ketika ada seorang yang diobatin oleh seorang manusia, datang ngobatin anak antum, ya, terus dilihat kok kayaknya kurang tepat cara ngobatinya. Lalu antum dikasih, fulan ini profesor 1 se-Indonesia, yang dia adalah semua menteri-menteri, baru antum, oh iya jazakallah khair, fadhal lanjutkan gitu loh. Kenapa dia meragukan awalnya? Karena dia nggak kenal. Begitu pula tatkala kita tidak kenal sama Allah Azza wa Jal, maka ada banyak peristiwa-peristiwa, ada banyak atuku. Tapi ketika engkau tahu bahwasanya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, engkau jadi, iya, Allah itu lebih sayang sama aku daripada kedua orang tuaku. Maka tolong antum baca tuh tafsir akhir surat Al-Hasyr itu, supaya paling tidak antum tambah kenal sama Allah, jadi antum tambah sayang sama Allah Azza wa Jal. Ingat, aturan ini dibuat karena inilah yang paling maslahat buat manusia. Allahu Akbar jemaah. Baik, jadi ingat, siapa yang melian laki-laki, yang wanita akhirnya
ketika dia merasa tidak berzina, atau dia takut ketahuan aibnya, maka dia punya hak untuk membersihkan nama baiknya. Jadi seperti cerai tadi, laki-laki yang punya hak menceraikan, wanita punya hak untuk gugat cerai. Ya. Jadi kalau bicara syarat, yang pertama syarat sahnya li'an itu, suami istri ini harus mukallaf. Mukallaf artinya dia harus baligh. Masa ada Ustaz, suami istri nggak baligh? Ya mungkin antum mempertanyakan itu sekarang, karena syarat nikah di Indonesia ini harus berumur 19 tahun sekarang. Dulu enggak. Karena kalau anak itu dinikahkan ketika belum baligh. Dulu jemaah. Nggak tahu sekarang mungkin ada, tapi yang jelas untuk li'an ini syaratnya harus mukallaf, dia baligh, dan dia tidak gila. Tidak gila. Tapi kalau belum baligh atau dia gila, yang nggak sah li'annya. Kemudian yang kedua, syarat li'an ini, perempuan itu mendustakannya. Artinya mendustakan suaminya. Dia tidak terima dengan tuduhan suaminya. Dan pendustaan dia terhadap suaminya ini sampai selesainya proses li'an. Artinya kalau di tengah dia sudah sumpah 2 kali lalu dia takut sama Allah, berarti nggak terjadi li'an. Perempuan ini akhirnya dirajam kalau dia sudah menikah, afan. Kalau dia adalah muhson, ya, bukan gadis. Kalau gadis kan dijilid, ya, didera 100 kali. Tapi kalau dia seorang yang sudah pernah menikah, posisinya pernah merasakan yang namanya urusan di atas ranjang itu, maka dia akan dirajam. Jadi kalau perempuan ini di tengah proses li'an itu kemudian dia nggak menyelesaikan, karena memang subhanallah beberapa ulama menyebutkan bahwa tatkala perempuan ini sama dengan yang laki, ya. Ketika laki-laki itu sudah bersumpah 4 kali, mau yang kelima ditutup mulutnya. Tunggu dulu. Engkau tahu, ini nggak main-main. Enggak. Aku benar-benar yakin dia itu berzina. Oh ya sudah, lanjutkan. Istri juga seperti itu. Ketika sang istri mulai bersumpah, ya, disumpah yang keempat dulu. Karena kalau 2 orang yang sah, pasti salah satunya dusta. Gak mungkin dua-duanya benar, istrinya yang berbohong. Maka bagaimana sang laki-laki diminta untuk jadi apabila di tengah jalan nggak jadi, suami mengatakan nggak jadi, sudah, ya sudah. Kalau nggak jadi, apa konsekuensi suami? Down. Apa konsekuensi? Atau yang keempat dia nggak lanjutkan. Nah, dicambuk, ahsan, terkasih hadiahnya dia. Dicambuk 80 kali. Karena dia menuduh berzina. Ada konsekuensi. Udah nggak terjadi li'an itu. Karena sang perempuan mengakui ternyata dia berzina. Dia berzina. Buktinya apa? Dia nggak mau membebaskan suaminya. Akhirnya dia mengakui kalau dia memang berzina. Yang ketiga,
Anak ingin mengingatkan kembali ya, kitab yang kita gunakan untuk kajian ini, nama kitabnya itu Fiqhul Usul. Kitabnya ini dijual, dan PDF-nya pun harus beli. Mahal. Ya, nggak mahal itu buat yang punya uang. 7 kali 4 itu 28.000 jemaah. Ya 2 kalilah antum makan di mana? Lantabure ya. Makan ayam yang 15.000 itu paket 15.000 2 kali. Harganya itu 7 real. Anda beli 7 real juga gitu. Antum bisa download dan disebutkan memang jangan sampai disebarkan. Kami jual dengan harga yang murah sekali, terjangkau. Bukan harga yang mahal. Tapi buat mahasiswa terjangkau atau tidak? 30.000. Terjangkau lah insya Allah lah. Iya. Syarat yang ketiga, ayatimmal li'anu bihukmi hakim. Proses li'an itu harus dengan keputusan hakim, penguasa. Ini kesepakatan ya, imam yang 4 itu nggak bisa suami istri di rumah. Yo, li'an yo. Kata dia, loh, bismillah ya sudah. Panggil Pak RT. Tidak bisa. Jadi prosesnya memang harus ada hakim. Makanya li'an terjadi di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka datang ke Nabi SAW. Kalau sekarang ada pengadilan agama, maka kalau memang engkau mau melakukan li'an ya fadhol. Tapi boleh jadi seorang suami enggak loh Ustaz, ana sudah daripada ruwet sudah ana ceraikan aja istri ana. Mungkin ada yang memilih seperti itu. Ya nggak masalah gitu. Berarti tidak ada li'an. Karena ini masalahnya berkaitan dengan anak. Kalau istri antum hamil, antum mengakui nggak anak itu? Enggak, anak nggak ngakui Ustaz. Harus li'an. Nggak bisa antum dengan menceraikan dia, tahu-tahu anaknya itu nggak diakui sama antum. Nggak bisa, karena anak itu ada pada saat antum suaminya dia. Artinya anak itu ada dalam pernikahan sah antum sama dia. Maka nggak bisa ketika antum mau menafikan anak itu dengan udah anak ceraikanlah. Jelas anda nggak akan ngakui anak itu. Nggak bisa. Itu anak antum. Kecuali antum melakukan proses li'an. Dan sepertinya li'an ini masih diberlakukan di pengadilan agama. Insya Allah masih ada jemaah. Anda nggak tahu ya. Tapi teman-teman mungkin yang berpraktek di sana mungkin bisa kasih informasi ya. Jadi ingat, urusan li'an ini nggak bisa suami istri melakukan li'an sendiri di rumahnya, disaksikan oleh mertua, disaksikan oleh warga kampung ya. Pak RT, Pak RW mereka tidak mewakili. Itu 3 syarat yang disyaratkan dalam li'an. Ada hal-hal yang tidak disyaratkan dalam proses li'an ini. Yang pertama adalah pandangan mata. Nggak disyaratkan. Kalau saksi itu harus melihat proses berzina. Gimana kalau li'an ini suaminya buta? Loh suaminya nggak ngelihat. Loh nggak disyaratkan. Tapi dia yakin bahwa istrinya berzina. Dia mungkin tidak melihat tapi dia punya keyakinan. Mungkin dia mendengar, dia tahu atau apa ya. Maka tidak disyaratkan untuk melihat ya. Kemudian tidak disyaratkan bisa bicara. Loh gimana Ustaz? Kalau orang ini tidak bisa ngomong, gimana dia mau melakukan li'an? Asyhadu billah atau wallah, nggak bisa dia Ustaz. Nggak disyaratkan itu. Karena li'an dari orang bisu bisa dengan isyarat. Atau boleh jadi dengan tulisan ya. Jadi dengan isyarat itu cukup supaya dia nggak dipecut 80 kali. Apalagi kalau posisi istrinya hamil, dia enggak. Itu bukan anakku. Bukan, dia menafikan. Dengan isyarat dan itu cukup ya. Kemudian tidak disyaratkan hakim itu harus memisahkan di antara keduanya. Ayo pisah. Enggak. Jadi tidak menunggu
keputusan hakim dia harus berpisah. Kenapa? Karena memang li'an itu konsekuensinya dua orang ini harus berpisah selama-lamanya. Jadi li'an itu konsekuensinya haram tuh perempuan selama-lamanya. Nggak bisa balik lagi enggak. Kadang-kala engkau setelah meli'an dia, dilihat istrimu tobat ya, engkau masih ingat dengan cinta masa lalu ya, ini itu ya Allah, kesian dia ya, aku mau kawini dia lagi, nggak bisa. Ana nggak pernah menceraikan dia Ustadz, iya, tapi antum meli'an dia. Kalau diceraikan 3, masih ada kesempatan bisa balik sama antum. Dia nikah sama orang lain, kemudian bisa balik. Kalau sudah li'an, mau istrimu sudah nikah 3 kali sama orang, nggak bisa engkau balik. Dan ini tidak butuh keputusan dari hakim. Enggak. Karena itu sebuah ketentuan yang berlaku secara otomatis. Hukum-hukum yang berkaitan dengan li'an ini, salah satunya suami menafikan kehamilan. Kehamilan atau janin yang ada di perut istrinya. Dia menafikan bahwasanya itu bukan anaknya dia. Jadi nggak harus nunggu lahir. Karena boleh jadi sang bapak mati. Kalau li'an itu belum berlaku konsekuensinya, berarti anak itu lahir dapat warisan. Enggak. Ini bukan anakku, nggak ada warisan. Jadi kalau suaminya mati sebelum anak itu lahir, kemudian anak itu lahir, anak itu otomatis nggak dapat warisan. Karena udah bukan anakku gitu loh. Ini kenapa kita perlu belajar? Karena ada konsekuensi hukum yang berlaku di sini jemaah. Ketika dia menafikan ke anaknya itu. Kemudian iya, ketika itu hamil ya, ketika anak itu lahir, mamanya dia li'annya ketika anak itu lahir. Dan ini bukan anakku. Kemudian dia melakukan li'an. Jadi dia tidak pernah mengakui anaknya. Para ulama menyebutkan, bisakah menafikan anak setelah mengakuinya? Nggak bisa, Jam. Artinya kalau suami ini setelah 2-3 tahun dia lihat, kayaknya istriku berzina. Kayaknya ini bukan anakku, nggak bisa. Antum sudah mengakui itu sebagai anak antum dalam kurun waktu yang cukup, kemudian antum akan menafikan, nggak bisa. Ini hukum yang ditetapkan dalam agama kita. Tapi kalau hukum negara mungkin bisa ya. Mungkin bisa orang anak yang sudah besar kemudian dan dia bukan anak saya ini. Oke, tes DNA, oh betul ternyata bukan anaknya. Emangnya antum yakin tes DNA itu pasti benar? Pasti benar nggak? Ya mah. 99,9% pasti benar. Mungkin. Tapi kalau diganti sama yang ngetes. Mungkinkah terjadi human error? Mungkinkah terjadi mungkin jamaah. Berapa banyak orang-orang yang dihukum di penjara padahal dia nggak salah. Itu sebagai alasan karena tes DNA. Enggak, antum sudah anak itu lahir, kemudian dia menafikan itu anak, enggak ini bukan anakku, sudah. Kemudian juga tadi dengan melakukan li'an sang suami tidak didera. Aku buat dia. Karena dia melakukan li'an. Kemudian bagi sang wanita juga tidak dirajam. Tidak didera. Karena dia sudah melakukan li'an. Tapi yang jelas salah satu di antara keduanya. Ada sedikit pembahasan tentang nafkah. Apakah sang suami yahir? Apakah sang suami wajib memberikan nafkah? Jumhur ulama mengajiban. Itu mungkin dapat kita kaji kali ini kita dengarkan. Tapi paling tidak kesimpulannya seperti itu. Walaupun ada sedikit perselisihan di antara para ulama. Allah
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إلا الله. اللهم صل وسلم على رب هذه الدعوة التامة والصلاة. Assalamualaikum Ustaz. Afwan, keluar dari tema. Bagaimana meyakinkan orang tua untuk menikah? Syukur. Ana pernah melihat beberapa konten ya, yang dibikin di Arab itu, di mana anak laki-laki ini membawa layar TV. Ya. Di situ ada ceramahnya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, bahwa orang tua yang punya kemampuan untuk menikahkan anaknya, dan anaknya itu di batas umur yang sudah seharusnya menikah, maka orang tua wajib menikahkan anaknya. Dibawa. Nah, itu caranya mungkin untuk menikahkan supaya ini. Ahibati fillah. Banyak dengan kemampuan anaknya untuk mengarungi, karena tidak mudah.
Maka antum harus buktikan dengan cara ya antum tidak bergantung sama orang tua. Antum berusaha untuk punya usaha sendiri. Atau kalau kondisinya enggak Ustaz, kalau usaha kayaknya sulit karena anak masih mahasiswa, anak mau fokus belajar. Tapi alhamdulillah abah anak banyak Ustaz. Dan anak khawatir, maka antum datang. Antum khawatir dengan fitnah yang ada, antum sampaikan, ayah, anak ini seperti ini, jelaskan kondisi antum. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau dengan lisan nggak bisa, antum dengan tulisan. Jangan WA, antum tulis surat. Kirimkan via pos ke orang tua antum. Tunjukkan kondisi antum seperti apa. Mandi kadang-kala. Kalau yang punya istri selalu mandi seger. Nah, jadi itu yang Anda lihat ya. Jadi antum perlu tadi dengan berdoa, kemudian menyampaikan kenapa antum harus menikah, dan sampaikan bahwasanya pernikahan itu tidak menghalangi antum untuk belajar dan menjadi lebih baik lagi. Dan benar jamaah, sabar tidak menikah, lebih baik nggak menikah. Karena kalau sudah menikah, memang akan ruwet jamaah, ngurusin istri. Apalagi bahwasanya orang yang menikah ketika menuntut ilmu, dia telah mengarungi lautan yang menakutkan dengan samudranya. Kalau punya anak, pecah itu kapalnya aja. Halaman anak. Ketika anak S3 di tahun terakhir, anak udah nggak mampu. Terus terang, anak nggak mampu. Anak sampaikan kepada ibunya Jabir ya, anak mau syuf, anak punya tugas yang harus anak selesaikan. Sedangkan anak pada waktu itu 4. Tiap hari ngantarkan sekolah. Sekolahnya berbeda. Emaknya juga sekolah. Jadi tiap hari keliling, jemput ini, ngantar ini, sore ini. Ya Allah, kita ini mau menyelesaikan sama anak-anak semuanya pulang ke Indonesia. Anak pulangkan ke Indonesia. Akhirnya anak di rumah sendirian, hampir gila aja. Nah, anak rasakan apa istilahnya, halusinasi ya. Jadi anak di rumah itu lagi ngetik ya, tahu-tahu ada yang manggil anak, baba, loh, tidak ada anak-anaknya. Duh, gila anak lama-lama ini ngomong. Sahih jemaah, karena anak selama berapa tahun ya, 9 tahun bersama istri dan anak-anak gitu ya, di rumah itu ya, tahu-tahu kosong rumah itu jangan, sendirian. Akhirnya ana berangkat ke masjid sebelum subuh, ke Masjid Nabawi. Ya sudah di Masjid Nabawi, nunggu perpustakaan buka. Ana nulis disertasi itu di perpustakaan dari sejak jam 8 pagi sampai jam 9 malam, nggak keluar dari perpustakaan. Keluar mungkin cari makan dikit, makan roti apa, sudah pulang jam 9 malam. Itu makannya anak beli sesuatu, roti sama tidur jam. Tapi kalau ngerjakan di rumah, bahaya. Tadi banyak suara-suara di rumah itu. Sebenarnya suara itu di pikiran aneh. Antum yang berpikir suara itu ada di luar, nggak ada. Kalau ada tamu itu mana nggak ada apa-apa, nggak ada. Karena suara itu adanya di pikiran kita sebenarnya. Dan ketika nggak ada keluarga, ya anak tahu ya, istri anak akan capek ngurusin 4 anak itu. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan jadi pahala buat dia. Tapi antum bisa fokus, benar-benar nggak ada sudah kerjaan lain, nggak ada yang diurusin. Tapi kalau antum punya istri, sudah, antum akan banyak direpotkan sama dia. Namun kalau kondisinya memang terpaksa harus menikah, ya menikah, bismillah. Dan doakan yang punya istri ini, semoga istrinya mendukung dia untuk belajar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana apabila terjadi perbedaan pendapat dan keinginan antara orang tua dan anak, baik dalam hal apa saja, mulai dari memilih kampus hingga pasangan? Terkadang anak dan orang tua berselisih karena perbedaan pandangan tersebut. Bagaimana tanggapan antum Ustaz, dan
Apakah keinginan kita boleh dikedepankan dibanding keinginan orang tua? Afwan, sedikit keluar dari materi Ustaz. Nah, ahibati fillah. Orang tua itu, ya semoga orang tua kita faham ya. Faham dengan hal-hal yang wajib anak itu nurut sama orang tua. Anak itu wajib nurut sama orang tua dalam perkara yang kalau dia nggak nurut akan membahayakan orang tuanya. Akan berdampak negatif kepada orang tuanya. Tapi ada hal-hal yang nggak masalah kalau bicara pasangan umpamanya. Loh, yang mau nikah ini siapa? Yang mau nikah ini anaknya. Yang akan menjalani kehidupan itu anaknya. Maka orang tua memberikan arahan tapi nggak boleh memaksakan kehendak. Jangan sampai orang tua ketika anak ini tidak mau dengan pilihannya dianggap durhaka. Enggak. Kecuali ada kondisi yang memang membahayakan orang tuanya. Kalau anaknya nggak nurut, bahaya, orang tuanya bisa mati umpamanya. Atau penyakitnya bisa tambah parah ya. Anda ingat dengan seorang ibu dari Madura. Anaknya itu cerita, ibu Anda punya anak 7. 6 anaknya itu menikah dengan selain orang Madura. 6. Terakhir, ketika anak terakhir mau nikah, dia ngomong, "Nak, ibu minta Madura." Medunten. Madura. Kenapa? Ibu ini tidak punya teman ngomong, kata dia. Karena semua menantunya nggak ada yang bisa bahasa Madura. Sedangkan dia orang desa yang nggak bisa bahasa Indonesia. Akhirnya sama menantunya nggak pernah nyambung. Menantunya cerita apa, ibunya cerita apa gitu loh. Enggak, dia minta, enggak, nak, ibu minta orang Madura. Supaya ibu itu ada teman ngobrol gitu loh. Jadi kalau yang seperti ini kan antum, ya termasuk kebaktian antum ya. Ya gimana ibu anak nggak ada yang ngajak ngomong ya. Sedangkan anak berangkat kerja, ibu sama menantunya di rumah itu diem-dieman semua. Karena butuh alih bahasa gitu loh. Tapi nggak tahu sekarang, Google ini bisa nggak menerjemahkan bahasa Madura sekarang? Belum ya, mungkin ke depan kalau sudah bisa. Jadi tadi kondisinya anak ini hendaklah kau jadi orang yang berbakti kepada orang tua. Anda lupa ya, tadi dengan pertanyaan pertama, banyak orang tua khawatir anaknya dengan menikah tidak lagi berbakti sama orang tuanya. Itu juga antum harus pastikan. Kalau Anda menikah, tetap orang yang nomor 1 adalah ibuku, baru bapakku. Ini bicara kebaktian. Kalau nafkah, ya istri yang lebih wajib kasih nafkah, seperti itu. Jadi, antum harus yakinkan orang tua kalau antum tetap akan berbakti. Karena kadang-kadang orang tua ngomong, ya Allah, Ustaz, anak punya anak ini belum berbakti. Dia masih ngerepotin kita terus. Kita yang memberikan nafkah kepada dia. Sampai dia sekolah, lanjut kuliah. Tahu-tahu dia nikah, lupa sama kita, Ustaz. Nah, itu boleh jadi kekhawatiran orang tua. Maka tadi, hendaklah antum bisa meyakinkan orang tua kalau antum akan tetap berbakti sama orang tua. Terus berkaitan dengan perbedaan pendapat, ya antum berdoa, minta sama Allah Azza wa Jal. Lalu jelaskan kepada orang tua kenapa antum memilih ini dan itu. Lalu pada akhirnya antum istikharah dan minta orang tua juga istikharah. Wah, berat pertanyaan ini jamaah. Ana izin minum dulu jamaah. Bismillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah menjadi istri kedua termasuk mendolimi istri pertama? Karena istri pertama sudah tahu tapi tidak mau memberikan izin kepada suami untuk berpoligami. Sedangkan suami masih tetap memenuhi tanggung jawabnya kepada istri pertama. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Gimana menurut antum jemaah? Iya. Sebenarnya masalahnya itu karena poligami ini dianggap sebuah kezaliman. Poligami diframing sebagai bentuk ketidaksetiaan. Poligami dalam pandangan sebagian orang adalah perselingkuhan. Akhirnya muncullah
pertanyaan ini. Memang hukum masyarakat itu kadang-kala lebih keji. Umpamanya ada fulana istri kedua. Itu dipandang oleh orang kampung situ, na'udzubillah. Orang tuanya dipandang, ya apa sih kok ngerusak rumah tangganya orang. Dianggap menjadi istri kedua itu merusak rumah tangganya orang. Jadi kalau wanita menikah dengan laki-laki yang sudah punya istri, itu image-nya sudah negatif. Padahal dalam agama kita, laki-laki itu punya hak nikah lebih dari 1, 4 dia paling tidak. Bukan paling tidak, maksimal ya. Bukan paling tidak. Salah kalau ngomong paling tidak aja, maksimal gitu lah. Tapi karena ilmu kurang di masyarakat, kemudian serangan dari media yang begitu masifnya, yang beranggapan bahwa menjadi istri kedua adalah sebuah tadi perusakan untuk rumah tangga orang, maka akhirnya muncullah pertanyaan ini. Dan boleh jadi sang istri pertama juga merasa itu perempuan zalim. Kok mau sama suami saya? Udah tahu suami saya punya istri. Loh, yang mau suaminya ibu gitu loh. Loh, kamu kok mau? Apa salah saya kalau mau? Seharusnya nolak kamu. Muncullah omongan-omongan seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu datang menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Antum bisa bayangin ya, umurnya Abu Bakar sama Umar ini beda 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Lalu Umar yang lebih muda menawarkan putrinya kepada Abu Bakar yang lebih tua dari Umar. Antum sudah bisa mencerna enggak? Berapa kira-kira umurnya Hafsah? Belasan. Ditawarkan kepada Abu Bakar. Atau 20-an lah, sekitar itulah umurnya Hafsah pada saat itu. Ditawarkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah punya istri. Apakah kelakuan Umar ini sebagai bentuk merusak rumah tangga orang? Iya, merusak rumah tangga orang dalam pandangan orang-orang yang tidak berilmu. Akan beranggapan apa sih? Emangnya nggak ada laki-laki lain? Loh, laki-laki ini punya jatah 4 gitu loh. Antum seneng banget jamaah. Wah, sahih Ustaz gitu. Allah yahdikum. Tapi tadi orang yang tidak punya ilmu, yang mengikuti hawa nafsu, beranggapan Umar ini nggak benar menawarkan putrinya kepada Abu Bakar. Abu Bakar sudah punya istri. Kemudian Abu Bakar diam saja, nggak ngasih jawaban. Datang menawarkan kepada Utsman bin Affan. Utsman sudah punya istri dan dia adalah menantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengatakan, ana mau mikir dulu, kata Utsman. Kayaknya ana nggak punya niat nikah untuk saat ini. Udah punya istri dia. Ternyata dilamar oleh Rasul SAW yang sudah punya istri. Maka tadi, ya alhamdulillah ya, ana melihat mungkin perubahan. Masyarakat mulai menerima, walaupun di sisi lain banyak yang menolak ya, ada banyak kerusakan di sisi lain. Masa kakek kita, kakeknya ana ya, ana sekarang umur hampir 50, ya mungkin kira-kira 75 tahun yang lalu, atau 80 tahun yang lalu. 80 tahun yang lalu. Itu poligami masih lumrah. Bahkan kalau antum tahu, salah satu pahlawan nasional yang namanya Ibu kita Kartini, itu istri keberapa? Istri keberapa Ibu kita Kartini?
Coba searching antum, yang punya HP coba. Coba lihat, Ibu kita Kartini itu, antum lihat yang punya HP jamaah, istri keberapa? Yang sudah dapat kasih tahu anak. Istri keempat. Pahlawan nasional itu istri keempat. Terus kok ribut-ribut sekarang? Apakah nggak boleh seorang rakyat Indonesia, saya mau jadi istri keempat seperti ibu kita Kartini? Waduh. Loh benar loh jemaah. Ibu kita Kartini itu istri keempat. Nggak masalah di masa itu, anak sebutkan masa itu wajar gitu loh. Kalau sekarang mau menganggap istri keempat itu melakukan kedzaliman, ya nggak pantas jadi pahlawan nasional. Dia mendolimin istri pertama, mendolimin istri kedua, mendolimin istri ketiga. Enggak, karena pada masa itu wajar. Dan sampai saat ini pun itu satu hal yang wajar dalam agama kita. Taib. Mau lagi antum tahu? Coba lagi, cari lagi antum. Berapa istrinya presiden pertama Indonesia? 9. Tapi diceraikan, ganti lagi gitu kan, seperti itu kan. Iya. Presiden. Masa kita nggak boleh nyontoh presiden? Waduh. Nah ya, tapi tetap 4 tadi ya. Mau 9 kan cerai, nggak ada masalah. Kalau memang nggak ada kecocokan. Tapi tadi jamaah. 80 tahun yang lalu, kita bicara 80 tahun kemerdekaan kita sudah 80 tahun ya. 80 tahun yang lalu, bahkan sebelum kemerdekaan, itu biasa. Bahkan anak ketemu dengan orang sepuh di Surabaya. Masih hidup ya. Anak tanya, Ami, gimana sih dulu kok poligami itu biasa-biasa aja gitu. Dia ngomong, Syafiq tadi, dulu kalau mertua ini tahu menantunya menikah lagi, mertua itu langsung datang kepada anak perempuannya. Mengatakan, nak, nggak usah dengarkan omongannya orang, engkau tetap layani suamimu. Dan tidak perlu tanya apa-apa kepada suamimu. Selesai. Itu mertua dulu, Ustaz. Kalau mertua sekarang, Ustaz, nak, engkau masih ayu, nak. Gugat cerai. Artinya kan tadi ada perbedaan. La haula wala quwata illa billah. Maka kemudian muncul pertanyaan ini, apakah zalim jadi istri kedua? Lu tadi ibu kita Kartini istri keberapa? Keempat. Zalim enggak? Enggak kan? Tapi yang benar. Yang benar. Artinya juga tolong perhatikan bagi seorang yang mau jadi istri kedua, lihatlah apakah suamimu atau calon suamimu adalah orang yang insya Allah mampu berlaku adil. Yang pertama. Yang kedua, dia mampu secara finansial. Yang ketiga, dia mampu secara mental. Kenapa anak katakan mental? Karena memang dia mengundang saat ada seorang bapak jamaah menikah, istrinya 2, alhamdulillah. Kemudian dia mau nikah lagi. Yang ketiga jamaah, sang bapak dibunuh sama istri pertamanya dan anaknya. Hati-hati antum. Kurangnya ilmu, kurangnya iman ya, dan tadi pengaruh dari media yang begitu menyesatkan terkadang jamaah. Maka kita perlu berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan ilmu dan iman, sehingga tadi ajaran-ajaran Islam ini yang sejatinya turun sebagai rahmatan lil alamin itu bisa dilaksanakan dan bisa diterima. Dan bagi yang menjadi istri pertama ya, yang menerima dalam kondisi seperti ini, maka dia akan mendapatkan fadilah yang besar sekali ya. Di saat orang-orang tidak suka kalau ada orang yang poligami, nggak suka. Masyarakat itu takut orang ini berhasil poligaminya, akhirnya yang lainnya akan ikut. Maka dia berpikir bagaimana poligaminya ini gagal. Supaya yang lainnya, kalau suaminya poligami, mau kayak fulan. Mau kayak fulan. Menikahi janda menjadakan istri. Nggak jadi dia cuma. Padahal dia yang berusaha bagaimana membuat orang itu bercerai. Hati-hati ya. Semua akan dihisap atas apa yang dia ucapkan, atas apa yang dia kerjakan. Itu mungkin dapat Anda kajikan.
yang ana dapat sajikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.